Halo warga desa, bertemu lagi dengan aku Hel Amri di channel Vektor Kades. Hari ini kita akan membuat sebuah desain kotak hadiah. Oke, kita langsung saja mulai tutorialnya. Jadi pertama-tama kita bikin dulu backgroundnya biar nanti desainnya bisa kelihatan gitu ya. Jadi cara bikin backgroundnya simple aja, tinggal pakai namanya rectangle tool atau tekan M di keyboard. Lalu tinggal kita bikin kotak seperti ini. Jangan lupa tekan shift biar kotaknya tetap proporsional begitu ya. Tinggal dilepas, lalu kita tengahkan menggunakan align ya. Udah di tengah, lalu kita kunci begitu dengan Ctrl 2 di keyboard, maka dia akan terkunci begitu. Untuk warnanya kita geser sedikit. Ini contoh warna yang nanti akan kita gunakan. Setelah kita bikin background, kita bikin kotak lagi untuk si kotak hadiah ya. Jadi kita bikin kotak lagi, jangan lupa tekan shift dan ALT agar dia patokannya atau porosnya itu di tengah ya. Kalau aku lepas ALT maka jadinya seperti ini. Oke, ini aku tekan ALT. Kita atur ukurannya sekiranya aja mungkin segini. Oke, lalu kita langsung eyedropper dengan tekan I di keyboard atau ada di sini teman-teman. Oke, set. Kita pilih warnanya, maka akan otomatis tercontek begitu ya warnanya dari yang sudah kita buat ini. Selanjutnya kita copy kotak ini dengan Ctrl C, Ctrl F, lalu kita tarik ke atas sekiranya aja mungkin segini, lalu kita besarkan seperti ini. Jangan lupa tekan ALT biar porosnya di tengah. Kalau kita nggak tekan, dia akan seperti ini ya. Jadi tekan ALT jangan lupa. Oke, kita atur mungkin segini. Ini untuk di atas si kotak ya. Nah, kayaknya udah oke. Atau mungkin kurang kegedean, kayaknya kita kecilin sedikit. Oke, ya mungkin segini aja. Lalu kita copy lagi warnanya atau eyedropper lagi dengan tekan I. Lalu kita ambil warna yang lebih terang. Nah, gini. Selanjutnya kita akan lanjut bikin yang namanya tali dari si kotak kadonya gitu ya kan. Kalau kotak kado itu kan kayak ada tali-talinya gitu. Jadi kita bikin lagi, ini kotaknya kita Ctrl C, Ctrl F, lalu kita kecilin dengan seperti ini, kita klik dan tarik. Jangan lupa tekan ALT biar porosnya di tengah ya. Karena ini penting sekali biar dia porosnya di tengah. Kita bikin sebesar ini mungkin. Oke, kayaknya cukup. Lalu kita kasih warna, tekan I untuk eyedropper, lalu kita pilih warna kuning yang terang ini. Nah, ini ya. Terus yang kuning ini kita copy lagi, kita Ctrl C, Ctrl F, lalu kita tarik ke bawah. Jangan lupa tekan shift biar dia lurus begitu ya. Kalau kita nggak tekan shift dia akan kemana-mana nih. Jadi mending kita tekan shift biar dia lurus gitu ya. Oke, set. Nah, gini. Lalu kita kecilkan, tekan ALT jangan lupa biar porosnya itu ada di tengah ya. Kita atur kurang lebih begini. Oke, lalu kita tarik ke bawah. Nah, begini. Nah, ini udah kelihatan nih. Tinggal yang ini kita ganti warna menjadi warna kuning yang sedikit lebih gelap. Tekan I untuk eyedropper, jangan lupa. Nah, maka udah hampir kelihatan nih ya kan bentuk dari si kadonya begitu. Tinggal kita akan bikin yang di bagian atasnya ini. Kan kalau misalkan kado itu kan atau kotak kado itu kan ada kayak simpulnya ya teman-teman ya. Jadi kita bikin dulu di sini untuk simpulnya. Kita bikin di luar sini aja biar bisa kelihatan gitu. Kita bikin kotak dulu persegi panjang begitu ya, sekiranya sekitar segini. Oke, segini ya. Lalu kita curi warna lagi dari warna kulit yang terang ini. Oke, lalu kita tekan A di keyboard, maka nanti akan ke direct selection tool. Lalu kita seleksi ujungnya ini ya, objeknya ini, lalu yang di sini juga, dan tekan shift jangan lupa teman-teman. Jadi kalau misalnya mau seleksi node ini ya, atau titik-titik ini ya yang ada sebuah objek, kalau mau
seleksinya banyak tapi satu-satu, itu bisa tekan shift. Jadi ini misalkan kita pilih, terus kita tekan shift, lalu pilih ini, maka dia bersamaan akan terseleksi. Begitupun juga dengan yang ini gitu ya. Nah, begini. Oke, kurang lebih begitu caranya. Jadi tekan A, lalu kita seleksi yang di atas ini, lalu yang di bagian sini kita juga seleksi. Lalu kita tinggal tarik ya. Shift-nya dilepas aja, jadi nggak ada masalah. Yang penting udah posisinya udah keseleksi, udah seperti warna biru ini ya. Kalau dia warna putih, dia berarti belum terseleksi. Oke. Lalu kita tarik aja. Iya, mungkin segini aja, jangan terlalu rounded seperti itu. Oke. Nah, seperti ini. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Tinggal kita tekan Shift X biar dia jadi outline. Shift X. Nah, begini. Lalu kita tinggal seleksi lagi, kita pilih, lalu kita tebalkan stroke-nya. Mungkin sekitar 10 kali ya. Kita coba taruh di sini. Oke, kita coba besarkan. Segini mungkin ya. Atau kurang besar, kurang tebal. Kita tebalin lagi untuk 20 mungkin. Untuk menambah PT-nya ini, kalau misalnya teman-teman nggak mau satu-satu begitu ya, seperti ini misalkan satu-satu, bisa tekan shift biar nominalnya jadi 10 gitu ya, bertambahnya sekali klik. Jadi kalau aku tekan shift, maka nanti bertambah jadi 30, 40 dan kelipatan-kelipatannya gitu. Nah, kita taruh aja di sini sekiranya, kayaknya ke sini aja. Lalu kita Ctrl C, Ctrl F, lalu kita reflect yang ada di transform, lalu reflect, pilih vertikal ya. Oke. Lalu kita geser ke sini, pastikan di tengah ya biar enak dilihat. Lalu kita seleksi dua simpul ini, kita group, Ctrl G. Oke. Lalu kita tengahkan dengan tekan shift, seleksi dulu ini ya. Lalu kita tekan shift, lalu pilih yang warna kuning ini, lalu klik sekali lagi, maka nanti akan jadi warna biru. Nah, di sini kita jadikan warna kuning yang di sini sebagai patokannya untuk align. Jadi kalau kita pilih align-nya di rata tengah, maka dia akan mengikuti. Nah, ini ya. Nah, tapi di sini agak aneh nih, kok dia di atas atau di depan ini ya. Nah, jadi kita harus menaruhnya di paling belakang. Nah, itu ada beberapa cara. Kita bisa menggunakan range ya, lalu send to back. Oke. Lalu kita sekali lagi bisa range lagi, terus kita bisa bring forward. Kita kirim lagi ke atas, bring forward sampai dia muncul begitu ya. Kita bring forward lagi, kita bring forward lagi, atau shortcutnya ada di sini ya, bisa dilihat kontrol kurung kurawal ya. Nah, begini. Atau kalau misalkan masih bingung gitu ya untuk untuk menaikkan menurunkan objek, itu kita bisa menggunakan layer ya. Jadi untuk mengaktifkan layer bisa buka Windows, kemudian ada layers atau F7, klik, nanti kita akan muncul layers ya. Oke, kita tutup dulu. Nanti akan muncul layer seperti ini, kita pilih simpulnya, lalu kita buka di sini, maka nanti akan kelihatan nih yang keseleksi yang mana, yang ini kan. Nah, kalau misalnya kita mau turunin, tinggal turunin nih, maka dia akan berada di background. Oke ya, jadi kita akan taruh di paling atas, kita taruh di atas background tapi di paling belakang dari objek-objek yang lain. Kita tutup aja layer karena aku cukup jarang menggunakan layer, tinggal pakai kontrol kurawal tadi aja untuk bisa menaikkan atau menurunkan objek-objek. Nah, setelah itu kita mungkin memberikan sedikit sentuhan lah biar lebih enak dilihat. Jadi di sini aku akan menghaluskan atau meronditkan ujung-ujung dari objek-objek ini. Jadi di sini kita akan tekan A lagi untuk direct selection tool. Lalu kita seleksi, tekan shift, seleksi lagi di sini. Kemudian yang ini juga kita seleksi, yang ini kita seleksi juga, yang ini juga, yang ini juga. Lalu kita tarik sedikit agar dia bisa jadi rounded gitu ya, bisa lebih enak dilihat.
Nah, lalu kita seleksi semua, lalu Ctrl G biar dia nggak terpisah-pisah begitu ya. Dan terakhir kita tengahkan. Nah, begini. Mungkin kita tambahin sedikit wayangan biar lebih enak. Pakai rectangle tool, kita taruh di tengah, tekan Alt jangan lupa. Lalu kita atur sedemikian rupa, mungkin segini. Lalu tekan A, kita roundedkan lagi. Lalu kita berikan warna hitam pekat ya, 0000 ya. Kemudian kita bisa kurangkan sekitar 20%. Oke. Lalu kita taruh di bawah dengan kontrol kurung kurawal ya. Seperti ini tadi, range ya, di sini ada. Oke. Kita turunkan. Nah, begini. Kurang lebih begini. Untuk tutorial kali ini ya, semoga bisa bermanfaat buat warga desa di seluruh Indonesia. Dan aku senang kalau misalnya kalian bisa ikuti tutorial ini, mempraktekannya juga di rumah, dan bisa submit karya-karyanya di Instagram masing-masing dan mention aku di Instagram @vektorkades, karena nanti akan aku coba untuk komen begitu ya hasil karya-karya dari warga desa sekalian. Oke, mungkin segitu aja. Silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru di channel VektorKades ini. Kemudian jangan lupa juga share agar semua teman-teman yang lain bisa belajar untuk bikin namanya kotak hadiah di Adobe Illustrator. Kemudian juga jangan lupa like serta komen kalau misalnya kalian punya pertanyaan-pertanyaan ataupun ya ingin request lah begitu ya tutorial di Adobe Photoshop ataupun di Illustrator. Mungkin itu aja. Aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.